Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua? Gua doain kalian selalu sehat dan juga lancar rezekinya ya. Amin. Oke guys, pertama gua mau ngucapin dulu terima kasih sama kalian karena kalian udah mampir lagi di channel Cerita Tidur Randy bersama gua Randiansah. Oke guys, kali ini gua bakal menceritakan tentang penemu dalam sebuah kuliner ya. Kalian pasti suka kan sama ayam goreng, khususnya Kentucky. Nah, kali ini gue bakal menceritakan tentang penemu Kentucky Fried Chicken guys. Oke ya, langsung aja kita lanjut. Oh iya, jangan lupa ya di subscribe kalau kalian suka. Oke, check it out. Nah, pendiri KFC ini guys dikenal dengan nama Kolonel Sanders. Tetapi pada saat dia lahir itu dia dinamakan ya, atau nama aslinya itu Harlan Sanders guys. Jadi dia itu lahir pada tahun 1890 di area persawahan di Indiana, Amerika Serikat. Nah, yang bikin sedih tuh guys, waktu dia masih kecil ini, tepatnya pada berusia 6 tahun, itu ayahnya si Harlan Sanders ini udah meninggal dunia guys. Jadi karena dia anak paling tua, dia ini harus mencari nafkah untuk keluarganya, walaupun pada saat itu dia umurnya masih kecil banget guys. Bayangin, masih kecil udah nyari nafkah buat keluarganya. Ini amazing banget ya. Nah guys, tugas pertamanya Kolonel Sanders ini itu dia bekerja sebagai juru masak pada usia 7 tahun untuk memasak bagi saudaranya dia guys. Nah, pada usia segitu juga dia tidak melanjutkan pendidikannya pada saat itu, karena memang pada saat itu ekonomi dia itu memang lagi sulit banget guys. Dia tidak mempunyai apa-apa karena memang ayahnya sudah meninggal kan ya. Jadi dia yang harus memenuhi ekonomi keluarganya dengan membantu-bantu lah gitu loh, membantu ibunya, membantu adik-adiknya dengan cara dia bekerja sebagai juru masak yang tadi. Nah, pada saat memasuki usia 17 tahun ini, si Kolonel Sanders ini bekerja sebagai pembersih abu di dalam kereta api. Tetapi pekerjaannya ini tidak tahan lama guys, karena kenapa? Karena dia 3 tahun kemudian itu dia harus diberhentikan karena membangkang kepada atasannya. Jadi dia ada permasalahan, jadi akhirnya dia itu membangkang dan dia akhirnya dipecat pada saat itu. Nah, selanjutnya si Kolonel Sanders ini dia berkuliah dengan bidang hukum jarak jauh di salah satu universitas yang ada di sana guys. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari termasuk untuk kuliah, dia pun bekerja di Arkansas. Jadi dia berkuliah sambil dia juga bekerja pada saat itu guys. Jadi dia ini semenjak muda ini udah menjadi sosok pekerja gitu, padahal dia belum lulus kuliah pada saat itu. Nah, waktu pun berjalan guys. Akhirnya si Kolonel Sanders ini lulus kuliah dari Universitas Hukumnya dan dia bekerja di salah satu perusahaan hukum yang ada di daerah sana pada saat itu. Tetapi akhirnya dia di sini dipecat lagi guys ini. Berarti dia udah 2 kali dipecat ya dari kerjaannya ya. Kalau di bidang hukum ini dia dipecat gara-gara dia itu ada keributan dengan klien dari perusahaannya tersebut. Akhirnya karena kejadian itu pun dia dipecat oleh bosnya guys. Nah, pada saat dia dipecat dari perusahaan hukumnya itu, ini merupakan titik paling rendah Kolonel Sanders dalam hidupnya guys. Karena dia udah gak punya pekerjaan apa-apa lagi pada saat itu. Dan dia bingung dia harus nyari uang kemana untuk makan dia, untuk keluarganya. Dia itu udah bener-bener bingung banget. Tetapi Kolonel Sanders ini bukan orang yang putus asa guys. Walaupun dia merasa dia udah gak bisa gimana-gimana lagi, tapi dia tetap berjuang dengan mendirikan operator kapal pada saat itu di Ohio, Amerika Serikat. Dan dari bisnisnya ini Kolonel Sanders itu cukup sukses guys. Nah, setelah dia cukup sukses dengan usahanya ini, dia ini menjual usahanya ini dan dia mendirikan pabrik lampu pada saat itu guys.
Cuman guys, pabrik lampunya ini akhirnya harus bangkrut juga karena pesaingnya itu bisa membuat lampu yang lebih bagus dibanding dia. Jadi dia ini di sini udah naik turun banget ya perjalanan hidupnya. Nah, di usia 40 tahun Kolonel Sanders ini membuka usaha kulinernya yang pertama, yaitu menjual ayam goreng dan juga kentang di daerah Kentucky guys. Nah, sedikit demi sedikit akhirnya usaha kulinernya ini cukup maju guys. Setelah tadi gagal ya di pabrik lampu, di usaha kuliner ini dia cukup berhasil sampai dia diberi penghargaan Kolonel Kentucky oleh Gubernur Kentucky pada saat itu. Karena memang bisnisnya ini ya lumayan menjanjikan lah pada saat itu. Karena usaha kulinernya ini cukup maju guys dan cukup menjanjikan, akhirnya Kolonel Sanders ini pada tahun 1939 bisa membeli sebuah motel guys. Jadi memang bisnis kulinernya ini pada saat itu ramai banget guys. Jadi banyak banget orang yang beli pada saat itu. Nah, setelah beberapa saat itu, si Kolonel Sanders ini mempatenkan 11 resep rahasia ayam Kentucky-nya itu guys. Nah, setelah itu kan ada yang namanya pembangunan jalan ya di daerah situ. Jadi si restorannya ini, usaha kuliner dia ini ketutupan guys sama jalan itu. Jadi semakin kesini orang-orang yang berkunjung ke restorannya Kolonel Sanders ini dia semakin sedikit dan juga akhirnya dia bangkrut lagi di sini guys. Nah, setelah dia mempatenkan 11 resep rahasia itu ya yang tadi gue bilang, dia ini menawarkan ke berbagai penjuru Amerika guys. Dia menawarkan dari satu restoran ke restoran lain, dari satu restoran ke restoran lain, terus seperti itu dia. Dan dia itu ditolak hingga 1009 kali. Bukan 1, 2, puluhan atau ratusan ya, tapi 1009 kali dia ditolak itu resepnya. Sampai pada akhirnya dia datang ke satu restoran, dia bikin ayam goreng di situ dan dia memberikan tester ya kalau sekarang mah ya kepada seseorang yang ada di restoran itu yang bernama PT Harman dia. Nah, si PT Harman ini akhirnya menyetujui untuk membeli resepnya si Kolonel Sanders ini. Dari situ si PT Harman ini dapat menjual Kentucky Fried Chicken itu dengan cukup banyak guys. Nah, si Kolonel Sanders ini mendapat upah $0,4 per potong ayam dari ayam Kentucky yang si PT Harman jual itu. Jadi si Kolonel Sanders ini tetap mendapat bagian ya guys, walaupun dia telah menjual resepnya ke si PT Harman itu. Nah, hingga akhirnya banyak banget restoran yang mendatangi si Kolonel Sanders ini untuk membeli resep rahasianya tersebut dan untuk menjalin kerjasama dengan si Kolonel Sanders. Beberapa tahun kemudian akhirnya KFC ini menjadi sebuah franchise ya guys ya. Dan dia mempunyai cabang di berbagai negara di dunia ini termasuk kayak Meksiko dan juga di sekitarnya Amerika itu dia udah ada semua franchise-nya guys. Sampai dia menjambar ke Eropa, ke Asia, kemanapun dia udah ada. Dan akhirnya dia hingga mempunyai 600 cabang di seluruh dunia pada saat itu. Jadi guys, Kolonel Sanders ini bukan orang yang sukses di usia muda. Perjalanan hidupnya pun dia naik turun udah kayak roller coaster. Tapi dia ini gak pernah menyerah guys. Dia ini bakal selalu fighting sama kehidupannya. Dia ini sukses di KFC ini pada saat usia 73 tahun guys. 73 tahun. Karena pada saat dia waktu itu bangkrut ya, itu dia berusia 65 tahun dan hanya mempunyai sedikit tabungan. Dan dia berinisiatif keliling Amerika untuk menjual resepnya ke 1009 restoran yang ditolak guys. Coba bayangin, jangankan kalian, mungkin aku juga udah depresi mungkin kalau misalkan kita dalam keadaan situ. Tapi Kolonel Sanders ini dia tetap semangat gitu untuk memperjuangkan hidupnya. Hingga akhirnya dia pun bisa memetik kesuksesannya yang abadi guys.
Nah, pada tahun 1960-an ya, Kolonel Sanders ini mengajukan hak paten, yaitu metode menggoreng dengan pressure frying. Jadi sebenarnya pressure frying ini yang bikin KFC itu beda guys dari ayam-ayam goreng lainnya. Ini yang bikin KFC itu renyah dan juga rasanya itu benar-benar pas banget. Jadi takaran gorengnya itu udah pas banget pada saat itu ya, sampai sekarang gitu. Jadi ini merupakan salah satu rahasia KFC yang gimana caranya ayamnya itu bisa sangat renyah guys. KFC ini menjadi salah satu perusahaan franchise yang paling menguntungkan di dunia guys. Dengan pendapatan miliaran hingga puluhan miliar dolar per tahun ya. Kalian bisa bayangin 1 miliar dolar aja itu kalau dirupiahin itu 14 triliun kurang lebih. Kalau puluhan miliar dolar pendapatannya setahun, kalian bisa bayangin berapa ratus triliun itu. Jadi segimana kayaknya Kolonel Sanders, kalian bisa berhitung-hitung sendiri ya. Jadi guys ya, kita ini nggak boleh menyerah guys. Kita harus terus berjuang kayak Om Kolonel Sanders ya. Dia ini memang salah satu sosok yang cukup berpengaruh juga di dalam dunia kuliner karena Kentucky Fried Chicken ya guys. Jadi mungkin sekian aja ya video gua kali ini. Jika memang kalian suka sama video gua, silahkan di subscribe, share, like, dan juga komen ya. Kalau memang ada kata-kata gua yang kurang atau berlebihan, tolong dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua bisa ketemu di video gua selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Muah.